Sebelum melanjutkan petualangan, saya putuskan untuk istirahat sejenak sambil hammocking dan memasak. Hulu Sungai Tanggedu menjadi spot yang saya pilih karena memiliki aliran sungai tenang dengan kawasan di sekitarnya yang rindang. Oke, semuanya sudah prepare. Sekarang waktunya saya masak. Nah, kali ini saya mau bikin roti pakai pisang, lalu pakai santan. Jadi nanti kita masak biar mendapatkan lembutnya dari roti dan manisnya dari santan yang udah dicampur dengan gula dan juga sedikit garam. Kita nyalakan dulu. Wuhu! Luar biasa sekali, bos. Emang next time harus hati-hati ya. Sambil menunggu matang, untuk melengkapi hidangan saya akan membuat segelas kopi. Ini sistemnya kita pakai, namanya ada ceritanya dari sahabat saya. Dia kalau mau bikin kopi itu namanya kopi goyang. Jadi nanti kopinya bakal digoyang. Bukan goyangan badan ya, tapi kopinya, gelasnya digoyang. Giling. Tapi ingat kalau misalnya mau bikin tubruk itu harus agak kasar ya, jangan terlalu halus. Kenapa kasar? Kalau misalnya kasar itu jadi nanti dia makin lama bakal cepet turun ke bawah. Berada jauh dari kota, suasana asri tempat ini membuat saya rileks. Sangat cocok untuk saya ingin lepas dari tekanan dan kesibukan yang padat. Oh, sudah enak, hangat. Waktu kita makan. Pisangnya, mantap, Pak. Yum. Enak. Dapat manisnya dari pisang. Terus santannya karena udah campur sama gula, terus jadinya lembut juga, lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Mungkin kayak makan bubur ya, lembut gitu, enak. Yeah. Mantap. Pulau Sumba memiliki iklim yang khas dibandingkan kebanyakan daerah tropis lain di tanah air, yaitu iklim tergolong tropis kering atau iklim sabana, dengan musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang singkat. Kondisi ini tidak hanya membentuk karakter masyarakatnya, tapi juga berpengaruh pada kondisi alam dan jenis tanaman yang ada. Biasanya kalau di tempat panas seperti ini bakalan susah untuk mencari buah-buah yang segar. Nah, ada nggak sih di daerah sini yang buahnya segar terus bisa dimakan dan enak? Sebenarnya ada. Jadi sekarang ini saya mau mencari kaktus yang nanti dia tuh bakal muncul buah mirip seperti buah naga, karena buah naga juga kan bisa dibilang kategori keluarga dari kaktus. Nah, sekarang saya mau nyari dulu nih. Kaktus tumbuh secara alami di daerah bebatu dan terbuka, terutama di kawasan timur Pulau Sumba dengan iklim yang lebih kering. Tumbuhan ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyimpan air di batangnya, menjadikannya sangat cocok hidup di iklim sabana yang panas dan minim hujan. Nah,
Di depan saya ini ada pohon kaktus yang bisa dibilang jenisnya telapak tangan. Kenapa telapak tangan? Karena dia bulat seperti telapak tangan ini dan berduri, atau juga bisa disebut dengan pir berduri. Nah, jadi ini tuh buahnya nih. Nah, yang ini nih, yang merah-merah ini adalah buahnya. Cuman kalau kita ngambil tuh harus hati-hati banget. Karena kalau misalnya kita ambil ini nih, yang bagian ini nih. Nah, yang kecil-kecil ini nih, yang warna kuning-kuning ini, kalau dipegang tuh dia ada duri-durinya juga. Jadi harus hati-hati, kalau nggak bakalan gatel. Makanya saya udah nyiapin bawa ini jepitan nih. Oke, kita ambil ya. Kaktus berbunga dan berbuah pada akhir musim penghujan, yaitu sekitar Desember hingga Maret. Emang sih kalau dicabutnya gampang banget, kayak lembek. Nah, seperti ini nih. Lumayan ya, gede ya. Di sebagian warga Sumba, kaktus memiliki nilai guna dan simbol adaptasi alam. Beberapa jenis kaktus digunakan sebagai pagar hidup di sekitar ladang dan rumah. Karena durinya yang tajam, mampu menghalau hewan ternak atau binatang liar. Ada pula jenis kaktus yang buahnya dimanfaatkan untuk konsumsi. Jadi saya datang ke Sumba ini di waktu yang pas banget, karena udah mau menuju ke musim panas. Dan banyak banget buah-buah yang muncul di pohon-pohon kaktus ini yang bisa saya cobain. Karena kalau misalnya di musim hujan, buah-buahnya itu udah hilang, udah pada jatuh-jatuhan. Dan buah-buah ini yang pir berduri ini munculnya pas di musim panas. Lebih dari sekedar tumbuhan liar, kaktus mencerminkan cara alam bertahan dalam keterbatasan. Tumbuhan berduri ini menjadi simbol kekuatan dan kemampuan beradaptasi sebagai nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bersahabat dengan alam kering tempat mereka berpijak. Oke, sudah cukup lumayan banyak. Dan gas sekarang juga untuk proses buka dan nyobainnya, saya mau cari spot yang enak, yang nyaman. Habis itu ada caranya nih untuk ngebersihin duri-duri yang ada di buah ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suara mesin meraung di atas tanah berumput menemani perjalanan saya saat motor trail 250 cc melaju menembus hutan cemara. Setiap guncangan terasa seperti tantangan, membuat adrenalin saya terpacu. Oke, sekarang saya sudah sampai di danau. Di danau ini punya karakter yang berbeda, yang pastinya unik. Karena dia ada batu-batu di tengah-tengahnya, lucu banget. Terus ada beberapa pulau-pulau kecil. Nah, seperti mau cari spot yang enak tuh di tengah-tengah sana. Saya siap-siap dulu ya. Oke, let's go. Pemandangan terbuka di tepi danau Laipori menyambut saya dalam suasana damai. Jadi saya buka dulu sepatu karena kita mau nyeberangin danau ini. Danau Laipori adalah salah satu keajaiban alam di Sumba Timur. Tidak seperti banyak danau besar yang terbentuk dari mata air atau aliran sungai, Danau Laipori adalah genangan air hujan yang tertampung di cekungan alam saat musim hujan tiba. Danau ini bersifat musiman, kadang ada, kadang mengering. Terdapat beberapa pulau kecil yang saya pilih untuk membuat api unggun. Bukan untuk menghangatkan badan, melainkan untuk menghilangkan duri halus buah kaktus yang baru saya petik. Oke, sekarang kita siap-siapin dulu. Jadi udah diisi ini yang kering-kering ya. Jadi ada kayak, nah ini bekas-bekas dari pohon-pohon ini yang udah kering banget. Ini bakal bisa gampang juga kebakar. Kecuali kalau misalnya di daerah belakang sini kan dia basah, pasti bakalan susah. Oke. Nah ini juga udah kering-kering, kita pakeinin untuk bagian awal-awalnya biar mudah ya. Dan ingat juga jangan terlalu numpuk banyak,
karena kita harus kasih sedikit lubang di bagian sini biar ada udara yang masuk, oksigen, biar dia gampang nyalanya. Oke, sekarang waktunya kita nyalakan. Setelah mengumpulkan kayu dan daun kering, selanjutnya saya mulai menyusun. Batu saya posisikan melingkar untuk menjaga nyala api tidak menyebar kemana-mana. Sama kita belakangnya dulu angin, karena anginnya di sana. Terus kita nyalakan. Nah, sudah nyala. Oke, sekarang apinya udah nyala. Kita ambil buahnya. Udah gitu kita bakar bagian biar bulu-bulunya itu rontok semua. Yang duri-durinya tuh pada lepas. Kita ambil satu. Biar dia warnanya jadi warna-warna kemerah-merah gelap ya. Kita putar. Kita cek dulu biar pasti beneran bulu-bulunya pada copot semua. Salah satu cara tradisional yang digunakan untuk menghilangkan duri buah kaktus adalah dengan membakar kulit luarnya. Caranya, buah kaktus diletakkan di atas bara api atau disulut sebentar di atas api terbuka. Api akan membakar duri-duri halus di permukaan kulit tanpa merusak bagian dalam buah. Ya, penasaran juga nih. Kita coba ambil.